teman-teman, namaku Febianti. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan terkait bisnis atau usaha yang sudah aku tentukan, yaitu bisnis di bidang jasa fotografi, khususnya yaitu food photography. Ada beberapa poin yang nantinya akan saya presentasikan, antara lain yang pertama yaitu penjelasan terkait dengan jenis bisnis, yang kedua adalah analisis SWOT, yang ketiga adalah STP, yang keempat customer persona, yang kelima yaitu media sosial yang saya gunakan, dan yang terakhir adalah brand activation. Berikut adalah logo dari Blessed Studio sendiri atau jenis usaha di bidang fotografi yang sudah saya lakukan. Berikut ini adalah logonya. Nah, untuk penjelasannya, yaitu fotografi yang kita tahu adalah sebuah seni, bakat, skill, di mana suatu seni atau bakat yang dimiliki setiap orang jika dikembangkan, tidak hanya bisa menambah value orang tersebut, tapi juga bisa menjadi suatu kegiatan yang bisa memberikan keuntungan atau penghasilan, dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, untuk Blessed Studio sendiri, ini bertujuan untuk mengabadikan segala macam jenis makanan, baik yang bercita rasa manis, pedas, asam, asin, gurih, atau rasa lainnya agar terlihat enak dan bisa menarik pelanggan atau customer untuk mau mencicipi dan mencoba makanan tersebut. Dan Blessed Studio sendiri ini masuk di dalam jenis usaha bisnis, yaitu business to business atau B2B, di mana Blessed Studio ini merupakan usaha karena kami bekerja sama dengan para pengusaha lain atau wirausaha lain, khususnya yaitu di bidang kuliner seperti restoran, warung makan, dan pengusaha kuliner lainnya. Selain itu kami juga bekerja sama dengan pengusaha usaha yang membuat peralatan yang berhubungan dengan makanan, seperti peralatan makan, alat-alat masak, dan teknologi lainnya yang berhubungan dengan proses pembuatan makanan. Ini merupakan contoh-contoh dari hasil potret dari Blessed Studio. Ini juga ada beberapa foto produk peralatan untuk memasak. Lanjut kita ke analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Yang pertama yaitu weakness. Yang pertama adalah strength. Yang pertama, salah satunya adalah pelayanan yang ramah dan dekat dengan pelanggan. Selanjutnya, kemampuan untuk menghasilkan karya seni yang unik dan kreatif. Fotografer memiliki keahlian dan bakat. Yang terakhir adalah memberikan banyak promosi. Untuk weakness-nya sendiri adalah tingginya persaingan. Kedua, biaya produksi yang memerlukan biaya mahal, seperti peralatan yang kita tahu, kamera, alat video, alat editing, komputer, itu memerlukan biaya yang cukup mahal untuk peralatannya. Lalu tenaga fotografer dan marketing yang kurang. Kita tahu bahwa dalam suatu studio itu memerlukan tidak hanya satu atau dua fotografer. Selanjutnya ada opportunity, yaitu permintaan akan jasa fotografer yang terus meningkat. Ini adalah suatu peluang di mana jika kita membuka suatu studio, pastinya akan ada permintaan akan jasa fotografi yang terus meningkat setiap harinya. Lalu yang kedua adalah konektivitas online yang bisa memberikan peluang besar bagi usaha fotografer. Dan yang terakhir adalah threat, ancamannya, itu kita tahu bahwa kemajuan teknologi seperti handphone, di mana suatu handphone memiliki aplikasi yang bisa untuk mengedit supaya foto tersebut terlihat menarik. Dan ini suatu ancaman bagi kami, di mana teknologi semakin hari semakin maju. Yang kedua adalah persaingan harga yang ketat. Karena kita tahu suatu fotografer pasti biayanya adalah biaya mahal, dan di sini termasuk ancaman bagi kita supaya kita bisa memberikan harga yang terjangkau untuk para customer nantinya.
Selanjutnya adalah customer persona. Customer persona saya adalah Eugene Patricia. Dia adalah seorang co-founder dari Puyo Dessert, seorang gadis yang juga merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Eugenie ini berhasil membuat sebuah brand yang bisa jadi top of mind brand puding di Indonesia karena beliau melihat ada peluang di situ. Eugene Patricia dan Adrian adiknya akhirnya mulai menjual puding pada tahun 2013 yang lalu secara online melalui Instagram. Kemudian mereka ini juga memanfaatkan bazar yang saat itu sedang ramai-ramainya dan tidak disangka hasil penjualannya itu laku keras, di mana menurut Eugene saat itu Puyo Dessert dalam waktu 15 menit dan perlu waktu 3 jam untuk proses pembuatan dan pengirimannya itu ada di daerah BSD Tangerang. Kemudian tahun 2019 jumlah outlet Puyo Dessert mencapai 56 yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, Bandung sebanyak 53 outlet dan 3 outlet di Surabaya. Puyo Dessert sendiri ini didirikan dengan modal sebesar kurang lebih 5 juta rupiah dan sampai sekarang seluruh outletnya masih dikendalikan atau dihandle oleh Eugene sendiri dan juga adiknya Adrian. Berikut adalah foto Eugene Patricia saat menggunakan seragam Gojek. Foto tersebut ini diambil untuk program foto kompetisi yang diadakan oleh Puyo Dessert dengan Gojek. Dan kita tahu bahwa Gojek menyediakan layanan pemesanan atau antar makanan dan Eugene pun menggunakan layanan Gojek untuk mengantarkan dessert atau pudingnya kepada customer. Karena ini suatu bentuk kerjasama antara Puyo Dessert dan juga Gojek sendiri. Selanjutnya adalah STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dari faktor demografi sendiri. Kalau kita lihat dari usia, sudah banyak anak usia remaja atau anak-anak muda sekitar di usia 14 tahun, mereka sudah memiliki jiwa berwirausaha. Sudah berhasil mendirikan usahanya di bidang makanan hingga usia dewasa, bahkan sampai dengan sudah lanjut usia seperti kita tahu pendiri KFC yaitu Kolonel Harvard Sanders sukses mendirikan KFC di usia senjanya. Nah, untuk segmentasi dari faktor psikografis dan perilaku ini dilihat dari faktor psikografis dan perilaku ini ditunjukkan untuk orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha, berjiwa tidak mudah menyerah dan selalu ingin memajukan usaha yang sedang mereka geluti atau sedang mereka dirikan, yaitu di bidang kuliner sendiri. Lalu selanjutnya untuk targetnya itu sudah pasti adalah para wirausaha atau pengusaha di bidang kuliner dan alat-alat masak atau alat-alat yang berhubungan dengan makanan. Selanjutnya untuk positioningnya, Blast Studio diposisikan sebagai solusi bagi para wirausaha atau pengusaha yang ingin mempromosikan produk mereka. Solusi lainnya adalah kami memberikan banyak promosi. Salah satunya adalah memberikan promosi di hari-hari raya seperti Hari Raya Natal, Idul Fitri, lalu hari raya lainnya seperti Hari Raya Waisak, HUT RI, 17 Agustus, itu kita memberikan harga promosi yaitu dengan membayar suka-suka. Nah, selain itu, kita akan mengadakan event-event yang berkaitan dengan kuliner Nusantara. Ini sebagai ajang untuk membantu para UMKM yang menggunakan jasa kami. Nantinya kami akan mengadakan event-event yang berkaitan dengan food fotografi, yaitu dengan mengadakan workshop, lomba fotografi, menggelar acara kreatif lainnya yang di dalamnya nanti masyarakat bisa menjual berbagai
jenis makanan dari berbagai daerah mereka. Tujuannya adalah antara lain yang tadi saya jelaskan adalah untuk memajukan UMKM di Indonesia, dan ini juga bisa sebagai ajang kesempatan untuk kami bisa mempromosikan usaha atau bisnis kami di bidang food photography. Nah, nantinya segala kegiatan pemotretan di studio dan kegiatan promosi dan berbagai event-event yang tadi saya jelaskan nantinya akan kami posting di sosial media, antara lain yaitu di Instagram dan di TikTok. Ini bisa dalam bentuk foto, poster, atau video-video menarik guna untuk menarik para customer untuk menggunakan jasa kami. Selanjutnya ada brand activation. Berikut ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk atau jasa kami, antara lain yaitu memberikan promosi, seperti yang tadi saya katakan, membayar suka-suka di hari raya. Lalu yang kedua adalah mengadakan lomba fotografi di Hari Pendidikan tanggal 2 Mei, mengadakan workshop mengenai fotografi dengan menghadirkan pembicara yang berprestasi di bidang fotografi. Yang terakhir adalah mengadakan Creative Day Event Nusantara. Seperti kita akan menghadirkan para kreator dan para orang yang memiliki skill bakat baik di bidang tari, musik, atau di bidang lainnya. Ini ada quotes dari Alexa Main. Seorang Alexa Main berkata, "Makanan adalah cinta pertamanya. Dia menghabiskan waktunya untuk mengabadikan makanannya." Alexa Main suka bekerja dengan para penata makanan karena prosesnya sangat menyenangkan dan dia menyukai pekerjaannya di bidang food photography. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan bisnis atau usaha mengenai food photography. Saya Febianti, terima kasih.